sebuah kota asri di Jawa Timur, dikelilingi oleh Gunung Arjuno, Semeru, hingga Bromo. Kota ini menjadi destinasi idaman, tempat melepas penat dan menyelami harmoni antara alam, budaya, serta sejarah. Dan di tengah hiruk-pikuk kota tersembunyi sebuah kawasan unik yang mengajak kita menjelajah masa silam. Ini sih Ibu, mau beli tiketnya satu berapa? 5.000. Makasih ya Bu. Perjalanan saya di Malang kali ini agak sedikit berbeda, karena kali ini saya akan mengunjungi kampung wisata yang berada di tengah kota, yakni Kampung Heritage Kayu Tangan. Inilah Desa Wisata Heritage Kayu Tangan. Lokasinya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, tepat di jantung kota Malang. Kampung yang dulunya hanyalah kawasan permukiman padat, kini menjelma menjadi destinasi wisata yang menyatukan sejarah, budaya, dan kehidupan warganya. Wilayah Kayu Tangan telah dikenal sejak masa kerajaan kuno. Dalam prasasti Ukir Nagara bertahun 1198 Masehi, kawasan ini disebut sebagai Desa Perdikan atau wilayah bebas pajak di masa lampau. Berabad kemudian, saat Belanda menguasai Malang, kawasan ini berkembang menjadi permukiman kolonial bergengsi. Ada 60 rumah tua yang berhasil diidentifikasi di kampung ini. Beberapa bahkan sudah berdiri sejak tahun 1870. Rumah-rumah tersebut dibangun antara tahun 1870 hingga 1940. Bang Dut, Ya, dulunya kampung ini kondisinya sebelum menjadi tempat wisata seperti apa sih, Mbak? kampung biasa, Mak. Jadi memang kampung kita itu dulu, sejak dulu ya, ini kampung paling lama ya, Kayu Tangan. Kalau di jalan raya dulu tempat memang sentral niaga ya, usaha. Di kampungnya ya tetap kampung biasa, kampung lama. Nah, kampung di sini ini kenapa kok banyak bangunan-bangunan Belanda? Ya. Karena kampung di sini ini dekat dengan, kalau kita bilang itu loji atau tempat perumahan dari orang-orang Belanda yang ada di Trap. Nah, di atas itu kamu. Nah, pemerintahan kan masih Belanda. Itu kalau ke Kota Praja jalannya lewat sini. Kesadaran untuk melestarikan kawasan ini mendorong lahirnya program Kampung Heritage Kayu Tangan yang diresmikan pada tahun 2018. Sejak saat itu, kampung ini menjelma menjadi salah satu destinasi unggulan wisata sejarah Malang Heritage. To see you once again, my Lord, overseas from coast to coast, I find a place I love the most, where the fields are green. To see you once again, my Lord. Dengan adanya kampung wisata di Kayu Tangan, warga banyak merasakan dampak positif. Meski saat pandemi COVID-19 melanda, Kampung Kayu Tangan tetap eksis. Selain nilai sejarah, kampung ini juga berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif lokal. Warga membuka kafe, toko cenderamata, dan kegiatan seni yang menambah daya tarik wisata tanpa mengubah karakter asli kawasan. Barang-barang lawas pun banyak terpajang di berbagai galeri yang ada di Kampung Kayu Tangan. Tak hanya untuk dijual, seringkali wisatawan datang untuk sekedar mengabadikan momen dengan barang lawas tersebut.
Galeri Gubuk Lombok yang dimiliki warga kayu tangan bernama Eko ini menampilkan sejumlah ornamen-ornamen klasik seperti keramik, gantungan lampu, serta pajangan lain yang ada sejak zaman kolonial Belanda. Kali kayu tangan dulunya hanyalah bagian saluran pembuangan air limbah rumah tangga saja. Namun kini, sisi pinggiran kali menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional yang datang berkunjung. Ini merupakan Mergilepen atau pinggir sungai yang tadinya tidak terurus, tapi sekarang jadi salah satu titik favorit yang didatangi oleh wisatawan kalau ke Kampung Heritage Kayu Tangan. Dari Malaysia itu melihat IG kita, dia datang ke sini dan ngajak ngobrol tentang cerita kampung dan cerita rumah setengah hari penuh. Oh, oke. Ya, jadi dari perjalanan dari situ saya antusias, berarti rumah ini bisa dijadikan tempat wisata. Apalagi di sini banyak sekali rumah-rumah tua. Ya. Ya, dari situ di 2018, 2019 sudah mulai rame. Ya. Wisatawan langsung Ya, berdatangan. jadi Amur Bandut ini motorik pertama kali yang menggerakkan semuanya. Ya, jadi tempat rapat, tempat sekretariat, tempat apa. Jadi tidak apa-apa, memang kita bekerja sama dengan Pak Darwis dan pemilik rumah-rumah tua. Kampung Heritage Kayu Tangan bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah arsip hidup dari perjalanan panjang Kota Malang, dari masa kerajaan, kolonial, hingga era modern. Di sini, waktu seolah berhenti, namun kehidupan tetap berjalan. Menjaga warisan bukan berarti menolak kemajuan, melainkan memastikan bahwa langkah kita ke depan tetap berpijak pada jejak sejarah yang kokoh. Upacara Puakarapau dilaksanakan sesudah kerbau sebelumnya dipotong dalam ritual tersendiri. Selama 4 hari berturut-turut, upacara ini diadakan di Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur. Hari ini sesudah Wogaca atau rumah adat kerbau selesai dibangun, warga dusun itu bersiap melaksanakan prosesi lainnya, yaitu menjemput kerbau. Dusun Nitung termasuk dalam bagian desa Nitung Lea, salah satu dari 8 desa yang ada di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Lokasi Dusun Nitung sendiri terletak di atas perbukitan yang tinggi. Untuk mencapai pantai, para warga pun harus menyusuri hutan Palue dengan berjalan kaki. Jalurnya yang berliku, menanjak dan menurun menjadikan perjalanan ini tidak mudah bagi saya.
Sungguh capek banget rasanya. Tapi melihat warga yang berusia lanjut berjalan dengan semangat, saya pun dibuat malu jadinya. Kita sudah berjalan kira-kira sekitar 30 menit dan medannya sih katanya masih jauh buat nyampe ke pinggir pantai itu. Semangat! Sepertinya ini adalah akhir dari pendakian. Karena saya udah ngeliat laut di situ dan ini jalanannya udah tinggal turun doang. Jadi udah nggak naik-naik lagi. Nafasnya lumayan banget dan sebentar lagi acaranya dimulai. Nyampe juga di pinggir pantai. Rame banget, udah siap, semuanya udah siap. Udah beberapa juga udah ada yang naik ke perahu. Sekarang kita tinggal menari-nari di atas perahu, kita berangkat. Pantai Nitung di sisi barat Pulau Palue menjadi titik keberangkatan warga untuk menjemput kerbau di Mau Karo, Kabupaten Ende. Perahu-perahu bermuatan gendang dan gong berjejer di bibir pantai. Perjalanan menuju Mau Karo di Ende cukup jauh. Dengan perahu motor seperti ini, bisa menghabiskan waktu selama 4 hingga 5 jam di perjalanan. Jam perjalanan sampai juga dari Pulau Palue di sini di Mau Karo. Lihat, masih pada semangat banget, udah 4 jam nari-nari di laut. Terunyan adalah desa kecil di tepi Danau Batur. Danau yang terbentuk dari 2 letusan Gunung Batur purba pada 29.300 tahun dan 20.150 tahun yang lalu. Letusan besar tersebut menghasilkan bentang alam yang memesona. Selain memunculkan danau dengan luas 16 km persegi, anak Gunung Batur purba pun tumbuh di sisi barat desa Terunyan. Saat ini kawasan Gunung Batur tak lagi kawasan desa yang sepi. Desa-desa di kawasan Gunung Batur ramai pelancong dari seluruh dunia. Dan Terunyan adalah salah satu desa yang juga disinggahi pelancong. Wisata yang ke Terunyan, yang masuk ke Terunyan tuh mungkin awal masuk ke Terunyan tuh sekitar tahun 75 udah masuk udah masuk udah 75 udah rame itu loh, udah ada penyeberangan itu. Orang Indonesia saja ada yang banyak, tapi banyak juga orang luar. Komunitas Terunyan adalah penduduk asli Pulau Bali atau biasa disebut sebagai Bali Mula atau Bali Mule. Orang Terunyan percaya bahwa leluhur mereka turun langsung dari langit ke bumi Terunyan.
sebelum masuknya Majapahit ya ke Bali, itu sebenarnya Bali itu dulu ada semacam komunitas-komunitas yang berdiri itu secara independen. Jadi mereka bisa bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar dengan kerajaan. Salah satu desa Bali Mulo yang menurut pandangan saya itu sangat penting itu adalah di daerah Kintamani ya, di daerah dulu itu sebenarnya namanya adalah Cintamani. Jadi ladang tempat untuk semacam kesucian, tempat untuk orientasi spiritual dan lain sebagainya. Nah, ya konon katanya dalam catatan prasasti itu berdiri pertapaan-pertapaan Buddha di sana. Jadi memang Bangli khususnya dan Kintamani itu memang daerah Cintamani Mall itu memang daerah-daerah semacam peseraman ya, daerah-daerah tempat ilmu pengetahuan disemaikan, kemudian religiusitas juga diusung oleh komunitas-komunitas asli. Satu hal yang paling mencirikan tradisi Bali Mula adalah upacara kematian. Hari ini, duka menyelimuti keluarga Jerusaeng Sumada. Anak laki-lakinya meninggal pada usia 36 tahun. Kematian adalah perjalanan menghadap kepada Sang Pencipta. Penentuan waktu penguburan ditentukan oleh tetua desa dan disetujui oleh keluarga. Waktu penguburannya pun ditentukan 5 hari setelah kematian. Warga Banjar bergotong royong menyiapkan pengantaran jenazah ke kuburan. Sekarang ini akan dia dikuburkan di Semengude atau di tempat kuburan muda. Oh, jadi rangkaian-rangkaian ambil dari sekarang ini semua Banjar Desa Trunyan ini atau semua ikatan keluarga saya yang ada di Desa Trunyan ini semua hadir ke sini. Nanti setelah akan dia sudah diantar ke kuburan, saya kira semua masyarakat Trunyan yang ada di Trunyan ini terkecuali dia ada halangan begini begitu juga akan ikut ke sana mengantar. Setelah semua sarana dan persiapan selesai, biasanya warga memiliki waktu jeda sebelum proses pemakaman menuju kuburan dilakukan. Doa untuk jenazah pun terus dihaturkan, baik dari pihak keluarga maupun tetua desa. Para laki-laki bertugas menyalakan api sebagai perwujudan cahaya bagi yang meninggal untuk memulai perjalanannya menuju Sang Pencipta. Sedangkan para perempuan menyiapkan beras yang nanti akan ditebarkan selama prosesi pengantaran jenazah. Penebaran beras bermakna sebagai bekal arwah dalam perjalanannya menuju Sang Pencipta. Tempat pembaringan jenazah diberi lubang sekitar 10-20 cm agar tidak mengalami pergeseran akibat kontur tanah perbukitan yang tidak rata. Jenazah kembali dimandikan agar suci memulai perjalanannya.
Belang. Luaran dok ya? Pakaian, makanan, dan uang koin diletakkan di sisi jenazah sebagai bekal menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Menurut kepercayaan Terunyan, semakin cepat mayatnya lapuk, maka makin cepat pula arwah kembali menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa.